Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam seri belajar kitab Yosua. Dan kita sampai pada berita yang ketujuh. Sebelum kita bersama-sama belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kembali saat ini kami bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang di dalam namamu dan kami datang bersandar darah adimu yang membawa kami kepada tahta kasih karunia itu, yaitu dirimu sendiri sebagai roh hikmat dan wahyu yang mengajar kami, menerangi kami, dan mewahyukan terangmu melalui pembelajaran kami saat ini. Tuhan, kami sungguh terbuka kepadamu. Tuhan, kami mau Engkau berbicara kepada kami lebih dari yang telah kami dengar sebelumnya. Mari Tuhan berbicaralah. Tuhan, terima kasih. Rahmati waktu pembelajaran kami saat ini. Engkau sendiri yang memberkatinya. Di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sesi ini adalah sesi ketujuh. Di dalam sesi ketujuh ini, kita terlebih dahulu akan membaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Kita akan membaca seluruh pasal 6 ini, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat mengikutinya bersama-sama dengan saya. Di dalam berita yang ketujuh ini adalah tentang pemusnahan kota Yeriko. Mari kita membaca kitab Yosua pasal yang ke-6. Di dalam pasal yang ke-6 ini, poin utamanya adalah merebut tanah permai dan kehancuran Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian,
Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahannya. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung
Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Yosua pasal yang ke-6 mencatat peperangan yang pertama dan pemusnahan yang pertama oleh orang Israel di tanah Kanaan. Untuk mendapatkan tanah Kanaan, orang Israel harus mengalahkan musuh dan mengusir kuasa jahat. Namun, orang Israel sebenarnya tidak perlu berperang. Ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, Allah telah melakukan segalanya. Seprinsip dengan itu, untuk memusnahkan Yeriko, orang Israel juga tidak perlu berbuat apa-apa. Mereka hanya perlu percaya dan bersandar kepada Allah, mendengar petunjuk dari panglima bala tentara Israel, dan meninggikan Kristus dengan mengangkat tabut. Dari sini kita nampak bahwa dalam peperangan rohani, perkara pertama yang seharusnya kita lakukan adalah meninggikan Kristus. Kota Yeriko memiliki benteng yang kokoh, tetapi begitu mendengar perkara yang Tuhan lakukan untuk umatnya, tawarlah hati Raja Yeriko dan hilanglah semangatnya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia menyuruh menutup rapat pintu gerbang kota dan menggunakan tembok kota untuk melindungi dirinya dan rakyatnya. Tidak boleh ada yang masuk atau keluar. Ini menunjukkan kuasa kegelapan di belenggu. Ada belenggu yang sesungguhnya terhadap kuasa roh-roh jahat di angkasa. Raja Yeriko bersandar pada tembok karena tahu bahwa orang Israel tidak memiliki senjata untuk menghancurkan tembok. Bahkan walaupun orang Israel telah menyeberang Sungai Yordan, ia berpikir mereka tidak akan bisa menerobos tembok kota. Dia tidak tahu apa yang akan Allah lakukan. Mudah sekali bagi Allah untuk menghancurkan tembok itu. Dalam ayat 2, Tuhan memberitahu Yosua bahwa ia telah menyerahkan Yeriko, rajanya, dan pahlawan-pahlawannya ke tangan Yosua. Kemudian Allah menyuruh Yosua menyiapkan prajurit-prajurit dan imam-imam yang mengangkut tabut untuk mengelilingi kota, mengelilinginya 1 kali. Inilah yang mereka lakukan selama 6 hari. 7 imam lainnya diperintahkan untuk membawa sangkakala dari tanduk domba di hadapan tabut Tuhan. Imam-imam itu tidak meniup sangkakalanya semaunya, sebaliknya menunggu perintah yang diberikan oleh panglima. Mereka perlu petunjuk dan pimpinan. Seperti kita hari ini perlu pimpinan dan bimbingan roh itu. Selama 6 hari pertama, bala tentara Israel hanya berjalan mengelilingi kota itu bersama tabut yang melambangkan Kristus sebagai perwujudan Allah. Saya percaya banyak orang Yeriko yang berjaga-jaga di tembok, heran melihat apa yang dilakukan orang Israel. Pada hari ke-7, hari Sabat itu, situasi berubah. Sesungguhnya orang Israel tidak perlu berperang, tetapi cukup menikmati Sabat, yaitu menikmati perhentian. Mereka berjalan mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan kemudian panglima yang kasat mata memberi perintah, bersoraklah. Imam-imam meniup sangkakala, rakyat itu bersorak, dan tembok kota itu pun roboh. Kota itu benar-benar hancur, dan setiap orang yang akan mendirikan dan membangun kembali kota itu dikutuk. Cara orang Israel menaklukkan Yeriko adalah satu kesaksian yang kuat bahwa Allah orang Israel, Tuhan, adalah Allah yang sejati dan hidup. Kita dapat menerapkan kisah penghancuran kota Yeriko ini pada pemberitaan Injil. Saat kita menerima beban untuk mengunjungi orang-orang dosa, kita perlu menyadari bahwa setiap orang dosa adalah kota yang berkubu, yang telah dikutuk. Dalam mengalahkan kota yang berkubu ini, kita harus melatih sabar
memperhatikan kapan kita harus diam dan kapan kita harus bicara. Ini berarti kita harus mengikuti pimpinan Tuhan. Pada saat yang tepat, pernyataan yang tepat sangat efektif. Dan akan ada satu hari Sabat saat kita dapat bersorak, puji Tuhan, Yesus itu Tuhan, Kristus itu pemenang. Tembok kota itu akan roboh. Dan kita akan dapat mengalahkan setan-setan dan merebut orang dosa bagi Kristus. Saudara-saudari, sekarang mari kita melihat berbagai hal yang terjadi dalam penghancuran kota Yeriko, seperti yang digambarkan dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Yang pertama, reaksi orang Yeriko kepada orang Israel. Dalam ayat 1, kita nampak reaksi orang Yeriko kepada orang Israel. Kota Yeriko ditutup rapat karena bangsa Israel. Tidak ada orang yang keluar dan masuk. Orang Yeriko dibatasi, tidak dapat mengerjakan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa sebelum orang Israel pergi merampas kota itu, Yeriko sudah siap kalah. Yang kedua, janji Tuhan kepada Yosua. Menurut ayat 2, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Dia telah menyerahkan Yeriko dan rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa ke dalam tangannya. 3. Perintah Tuhan, panglima bala tentaranya kepada Yosua. Dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima adalah satu catatan perintah Tuhan, panglima bala tentaranya kepada Yosua. A. Seluruh prajurit mengelilingi kota. Pertama-tama Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyuruh seluruh prajurit mengelilingi kota itu. Itu adalah ayat 3a. B. Mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyuruh para prajurit mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. Itu ada di dalam ayat 3b. C. 7 imam membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tuhan selanjutnya memerintahkan Yosua untuk menyuruh 7 imam membawa sangkakala tanduk domba di depan tabut. Itu ada di ayat 4a. D. Pada hari ke-7 mengelilingi kota itu 7 kali. Dan para imam meniup sangkakala. Pada hari ke-7 seluruh prajurit mengelilingi kota itu 7 kali. Dan seluruh imam meniup sangkakala. Itu di ayat 4b. Ini menunjukkan pernyataan dan proklamasi Kristus. E. Ketika mendengar suara sangkakala berbunyi, seluruh bangsa bersorak dengan sorakan yang nyaring. Menurut ayat 5a, ketika para imam meniup tanduk domba itu, dan bangsa itu mendengar suara sangkakala, seluruh bangsa bersorak dengan sorakan yang nyaring. F. Tembok kota itu roboh dan bangsa itu melarikan diri. Tuhan terus memerintahkan Yosua bahwa ketika bangsa itu bersorak dengan sorakan yang nyaring, tembok kota itu akan roboh. Kemudian mereka harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Itu di ayat 5b. Poin 4, perintah Yosua kepada bangsa itu menurut petunjuk Tuhan, dan tindakan bangsa itu
menurut perintah Tuhan. Selanjutnya, pasal ini menunjukkan kepada kita perintah Yosua kepada bangsa itu menurut petunjuk Tuhan dan tindakan bangsa itu menurut perintah Tuhan. Kita dapat membacanya di dalam ayat yang ke-6 sampai 17a dan ayat 18 sampai 21 dan ayat yang ke-24. Dan kita akan melihat apakah petunjuk Tuhan dan tindakan bangsa itu menurut perintah Tuhan. A. Dalam mengelilingi kota itu. Dalam mengelilingi kota itu, orang-orang bersenjata berjalan di depan tabut Tuhan. 7 imam berjalan di depan Tuhan dan meniup sangkakala, dan tabut Tuhan berjalan di belakang mereka. Orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus ditiup. Itu ada di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. B. Bangsa itu baru bersorak saat Yosua memerintahkan mereka untuk bersorak. Yosua memerintahkan bangsa itu jangan bersorak atau memperdengarkan suaranya. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutnya. Sampai pada hari dia mengatakan, bersoraklah. Maka mereka harus bersorak. Itu ada di ayat yang ke-10. Ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk bersorak. Diam di sini berarti bersatu dengan Tuhan untuk melaksanakan sesuatu dalam cara Tuhan tanpa mengekspresikan pikiran, opini, atau perasaan seseorang. C. Tabut Tuhan mengelilingi kota itu 1 kali sehari selama 6 hari dan 7 kali pada hari yang ke-7. Tabut Tuhan mengelilingi kota itu sekali sehari dan melakukan yang sama pada hari kedua, mengelilingi kota itu 1 kali. Mereka melakukan hal ini selama 6 hari. Kemudian pada hari ke-7, mereka mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Kita dapat membacanya di dalam ayat 11 sampai 15. Kemudian yang D, bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring dan tembok itu roboh. Pada kali ke-7 mereka mengelilingi kota itu. Pada hari ke-7, para imam meniup sangkakala dan Yosua berkata kepada bangsa itu, bersoraklah. Bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring dan tembok itu roboh. Kemudian bangsa itu memanjat masuk ke dalam kota itu. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu dan membakarnya dengan api. Itu ada di ayat 16, 20, 21, dan 24a. Kemudian poin yang E. Kemenangan atas Yeriko adalah kemenangan oleh tiupan sangkakala dan sorakan orang Israel. Kemenangan atas Yeriko pada peperangan pertama orang Israel setelah menyeberangi sungai Yordan adalah kemenangan bukan oleh peperangan orang Israel, tetapi oleh tiupan sangkakala dan sorakan mereka, melalui mempersaksikan dan memproklamirkan Allah dan tabutnya, melalui iman mereka kepada petunjuk Allah. Di dalam ayat 2-5, inilah faktor-faktor penting yang membuat mereka beroleh kemenangan. Puji Tuhan. Poin F. Tidak menjarah sesuatu dari penghancuran itu, tetapi menyelamatkan segala perak, emas,
serta barang-barang tembaga dan besi. Mereka tidak menjara sesuatu dari kota yang dihancurkan itu, tetapi menyelamatkan segala perak, emas, dan barang-barang dari tembaga dan besi, menguduskannya bagi Tuhan, dan menaruhnya ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kita dapat melihatnya di dalam ayat 18, 19, dan 24b. Berikutnya kita melihat poin yang kelima. Keselamatan dikaruniakan kepada Rahab dan seisi rumahnya. Pasal ini membicarakan bukan saja kehancuran kota Yeriko, tetapi juga keselamatan yang dikaruniakan kepada Rahab dan seisi rumahnya. Ini dilakukan untuk memenuhi janji yang telah diberikan kepadanya. Yosua melindungi Rahab dan keluarga ayahnya dan segala yang ia miliki, dan ia tinggal bersama orang Israel. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-25. Dan untuk poin yang keenam, sumpah bangsa itu untuk mengutuk kota Yeriko. Akhirnya pasal ini memberitahu kita, sumpah bangsa itu untuk mengutuk kota Yeriko. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Perkataan ini digenapi oleh Hiel dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Demikian sesi yang ke-7 dari pembelajaran kitab Yosua kita. Tuhan merahmati kita untuk kita terus dapat melihat perkara bahwa kita perlu terus bersatu dengan Allah, terus bersatu di dalam pergerakan Tuhan bagi tujuan Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan kembali bertemu di dalam pembelajaran kita berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.